Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bang. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi selamat sore, salam kenal rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan mahasiswa, alumni juga Pasutri di wilayah Surabaya. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Terima kasih untuk Mas Handi, juga Mas Rofi, dan tim pelayanan kampus Tambak atas kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk sharing dan diskusi bareng. Jadi sudah dibantu oleh Pipit dengan introduksinya. Saya boleh izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Tigor Boraspati Sidauruk. Saya alumni Desain Interior 2004 ITB. Ini istri saya, Dwi Hutapea, alumni Teknik Industri 2005. Kami sudah dikaruniai seorang putri bernama Tabita Raya Sidauruk. Kami putri ya hampir 4 tahun usianya. Kami sekarang tinggalnya di Tangerang Selatan, udah hampir 5 tahun gitu. Sebelumnya di Jakarta Selatan, sebelum akhirnya pindah, dan Tangerang Selatan menjadi kota kami sehari-hari gitu ya, kota Serpong tepatnya. Lalu sekarang kami melayani di komunitas Pasutri Muda yang ada di Tangerang Selatan sekitarnya, sambil juga membantu pengembangan alumni muda di Jakarta dan Tangerang. Memang ada perubahan bagaimana dulu bisa bertemu fisik, lalu belakangan juga jadinya online gitu. Lalu untuk pekerjaan, tadi juga udah dibantu Pipit, kurang lebih saya itu bekerja kini sebagai ilustrator dan pembuat cerita untuk animasi, konten keluarga dan anak-anak dengan studionya bernama Jetun Studio di Tangerang Selatan. Dalam keseharian saya kadang juga membuat video gitu ya, main game, nonton bola, suka gambar dan membaca buku. Itu kurang lebih, semoga kalau ada yang belum jelas juga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk kembali mengawali sesi sharing ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Terima kasih karena hanya anugerah Tuhan mengumpulkan kami pada sore hari ini bersama rekan-rekan kampus di wilayah Surabaya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu pada setiap kami masing-masing, menjagai kami di tengah pandemi. Biarlah kami terus, Tuhan, berkati dengan hikmat, dengan kekuatan, untuk bisa terus belajar dari hari ke hari mengenai isi hati Tuhan, khususnya bagaimana kami bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang kreatif. Semuanya untuk bertujuan memuliakan nama-Mu lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, supaya tidak one way traffic gitu ya, saya izin nanti kalau bisa sambil belajar nginget nama-nama rekan-rekan tadi ada yang saya catat sempat nama-namanya, mungkin izin sebutkan untuk membacakan ayat yang nanti mungkin ada di slide. Oke, jadi kita akan, dan saya dapat tema yang cukup menarik gitu ya. Tema yang akan kita bahas, Becoming a Creative Christian, atau menjadi seorang Kristen yang kreatif gitu ya. Sebuah topik yang sangat menarik, relevan, dan erat kaitannya dengan kehidupan orang muda, khususnya di masa-masa yang amat menantang di masa pandemi. Tapi satu sisi topik ini juga secara tidak langsung sedikit memberi saya sedikit tekanan, bukan karena apa, bukan berarti karena saya bidang kreatif dan mungkin sehari-hari ngobrolin ide-ide dan menggambar atau bikin video, jadi seolah lebih baik, lebih kreatif dari teman-teman yang tidak di bidang itu. Justru saya pun masih belajar juga, jadi mohon semoga kita bisa saling melengkapi lewat diskusi nantinya gitu. Jadi, tapi terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Dan harapannya semoga dari pembahasan bersama ini kita bisa makin semangat untuk menggunakan kreativitas yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi sebelum lebih dalam membahas tentang menjadi seorang pengikut Kristen, pengikut Kristus yang kreatif, kita perlu belajar terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kreatif itu.
Apa itu kreatif? Saat mendengar istilah kreatif, kita mungkin membayangkan orang yang sedang menulis cerita, gitu ya, menulis skrip untuk sebuah film, atau menggambar, sketsa, atau bahkan bermain musik. Barangkali ada sebagian yang merasa dirinya tidak begitu kreatif karena mungkin tidak berkuliahnya di jurusan seni dan desain, atau musik, atau film, dan sejenisnya. Atau mungkin karena profesi yang dimiliki adalah seorang dokter, akuntan, atau ahli hukum, dan bukannya berprofesi sebagai arsitek, atau desainer produk, atau seni lukis, dan fashion designer, dan sejenisnya. Atau bahkan juga ada sebagian yang menganggap kreativitas hanya dimiliki oleh orang yang otak kanan dominan. Apakah semua ini benar? Benarkah semua pandangan tersebut? Apa makna kreatif yang sesungguhnya? Jadi mari kita simak apa definisi kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu kreatif? Yang ditemukan adalah ternyata kreatif itu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Yang kedua, bersifat atau mengandung daya cipta. Itu dari KBBI. Yang menarik adalah pengertian kreativitas menurut Bapak Albert Einstein adalah creativity is intelligence having fun, atau kreativitas adalah saat kecerdasan itu sedang bersenang-senang. Jadi menurut beliau kreativitas juga dihubungkan dengan kecerdasan. Tadi menarik bagaimana teman-teman memiliki kuis tadi, kuis yang sangat menarik bagi saya. Menebak kata itu tidak mudah karena membutuhkan sebuah imajinasi, sebuah kreativitas. Bagaimana berpikir tentang kata-kata, bahkan itu dengan sedikit petunjuk. Jadi salut buat kuis itu gitu ya, pas dengan bagaimana kita belajar untuk memiliki kreativitas. Tapi berbicara kreativitas, semua sejatinya haruslah bermula dari kisah luar biasa berikut ini. Kisah yang ajaib, yang nggak bisa kita lupakan, yaitu proses penciptaan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dari kekosongan yang mutlak, dari gelapnya kehampaan yang menguasai segala sesuatu, tanpa bantuan siapapun, tanpa melihat referensi apapun, tentang bagaimana dalam mencipta sesuatu, Allah kita mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dari kosongnya alam semesta menjadi kehidupan. Bahkan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ialah sang sumber kreativitas. Ia menunjukkan kuasanya sejak pertama kali kehidupan eksis. Dialah sang maha kreatif. Di atas segala hal lainnya, tidak ada makhluk lain apapun yang bahkan bisa mendekati perbuatan ajaib tangannya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita yang maha kreatif. Allah kita menunjukkan dirinya sebagai sang kreator sejati, pertama dan satu-satunya yang pernah ada. Dialah sang sumber kreativitas. Berbagai bentuk ciptaan yang dahsyat, yang tak terpikirkan manusia bisa ia ciptakan. Mulai dari menyusun rangkaian kehidupan dari yang terkecil, seperti atom, bahkan menciptakan rangkaian galaksi yang hampir sebanyak 2 triliun galaksi. Saat saya juga menyiapkan materi ini, saya sendiri terbelalak. Apa yang saya sedang lakukan? Kenapa ada seorang manusia yang menganggap dirinya kreatif, jikalau tidak melihat pada dia di atas sana yang begitu luar biasa kreatif? Maka kita semua sepakat bahwa kreativitas sesungguhnya selalu bersumber dari Allah, sang sumber kreativitas sejati. Tapi layaknya seorang desainer ulung, Allah pun tidak secara serabutan menciptakan segala sesuatu tanpa perencanaan.
Allah bukan sosok sembrono yang tidak tahu apa yang ia lakukan. Justru dalam penelusuran Alkitab, kita dapat menyaksikan bahwa ia memiliki grand design, blueprint-nya Tuhan, yang sesungguhnya sudah disiapkan jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan menariknya, semua grand design itu pada akhirnya bermuara kepada karya penyelamatan Allah melalui Sang Anak Tunggal Yesus Kristus, yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang yang terhilang. Saya mohon bisa mungkin Pipit bisa minta tolong membacakan ayat yang tertera di monitor. Oke, saya bantu baca ya Bang, dari Makasih. Efesus 1 ya, ayat 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih, Pipit. Ya, sama-sama Bang. Efesus 1 ayat 9-10 menyatakan memang semua sudah dalam rencana Allah dan semua tergambar dengan sempurna dalam diri Kristus. Jadi kreativitas Allah terpapar jelas bagaimana jalan satu-satunya untuk dapat menyentuh hidup manusia adalah dengan hadir dan berinteraksi layaknya manusia. Itu ide Allah dan itu inisiatif Allah kita. Dan demikianlah Allah di dalam diri Yesus secara kreatif telah menyentuh hidup manusia, hingga kreativitasnya menginspirasi ke-12 muridnya untuk terus meneruskan karya keselamatannya kepada manusia, hingga jumlah pengikutnya terus bertambah sampai nyampe tiba di kita saat ini di abad ke-21 tahun 2021. Dan dalam kehidupannya sebagai manusia, kreativitas Yesus pun terpancar jelas tiap kali ia berinteraksi, berhubungan dan mengajar orang-orang untuk semakin mengenal Allah dan kerajaannya. Banyak dapat kita temukan di kisah Alkitab, Yesus secara kreatif menggunakan berbagai perumpamaan dalam mengajar, memberikan pengertian, bahkan membawa orang-orang untuk datang kepada Allah. Dan dalam membangun interaksinya, Yesus pun dengan hikmat dan kreativitasnya mampu menyentuh hidup orang-orang berdosa dengan memilih pendekatan yang tepat dan bukannya malah menyudutkan atau menghakimi. Tadi dalam permainan ada disebutkan kisah Zakeus. Dalam Lukas 19, 1-10, kita ingat bagaimana cara Yesus menyapa Zakeus dari atas pohon, bukan untuk dihakimi sebagai pendosa yang korup dan banyak merugikan rakyat karena profesi sebagai kepala pemungut cukai, tetapi Yesus justru menyentuh hidup Zakeus dengan cara kreatif yang tak terpikirkan banyak orang saat itu, yaitu dengan mau menumpang di rumahnya. Ya, minta izin untuk menginap seorang yang sedang dieluk-elukan sebagai orang suci saat itu, sosok yang kudus, tinggi dan mulia. Mau menumpang di rumah orang pendosa dan hina seperti diri Zakeus. Saya coba membayangkan betapa karakter Kristus itu sebetulnya saat itu rileks gitu ya. Hangat, tulus, penuh kasih terhadap Zakeus. Dan hal itulah yang mencelikan mata dan hati Zakeus untuk akhirnya bertobat. Tentu hal sebaliknya mungkin akan terjadi jika para ahli Taurat dan orang Farisi yang ditugaskan melayani Zakeus. Bisa jadi yang ada hanya desakan, tuduhan, dan penghakiman sebagai pendosa tiada henti. Dan saya yakin respon berbeda pasti ditunjukkan oleh Zakeus. Dan masih banyak lagi kisah inspiratif dan berisi hikmat kreativitas Yesus dalam mengabarkan kabar baik pada orang-orang. Sehingga bisa jadi pembahasan mengenai topik tersebut butuh sesi tersendiri yang lebih panjang. Tapi muncul pertanyaan, oke, itu kisah Allah yang luar biasa, itu kisah Yesus. Apa kaitan semuanya dengan kita manusia? Apa kaitannya? Kok saya belum melihat relevansinya? Yang menjadi luar biasa adalah karena Allah ternyata membekali, Allah yang begitu berkuasa ternyata membekali ciptaannya, yaitu kita,
dengan atribut yang juga menjadi ciri jati dirinya. Minta tolong bisa mungkin Wisnu, jika ada di situ Wisnu, tolong bantu bacakan firman berikut ini. Oke. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Wisnu. Jadi di firman tersebut jelas, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sejak semula Tuhan secara sadar menciptakan kita serupa dengan dirinya. Maka atribut kreativitas yang Allah miliki sebetulnya juga sudah menjadi milik manusia, milik masing-masing dari kita. Itu luar biasa banget dengerin. Jadi mungkin ada pertanyaan dalam diri teman-teman. Loh, maksudnya pada dasarnya saya orang kreatif. Saya itu nggak bisa gambar. Saya itu nggak bisa bikin lagu. Atau main alat musik, atau bikin apapun gitu ya, kerajinan tangan apa. Apakah saya orang kreatif? Iya. Ternyata jawabannya ya. Allah membekali masing-masing kita dengan atribut kreativitas. Untuk apa tapi? Kalau saya meyakini bahwa bekal tersebut adalah untuk menjadi bekal dalam kita menapaki kehidupan, dan tentu menjadi alat untuk membawa kemuliaan namanya. Puncaknya, membawa pengenalan akan Kristus melalui berita keselamatannya sampai ke seluruh dunia. Bagi saya itu luar biasa, dan kita semua patut terus memuji Tuhan untuk semua kepercayaan dan kebaikan yang Tuhan beri bagi kita manusia. Meski kita masing-masing memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka jika berbicara kreativitas untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka tiap orang memiliki bentuk, cara, dan ekspresinya masing-masing. Saya meyakini bahwa hal ini bukan untuk dibanding-bandingkan, atau justru supaya menimbulkan kesan yang satu lebih baik dari yang lainnya. Bukan demikian. Karena inti semuanya ialah agar keragaman kreativitas tersebut justru harus dipergunakan untuk kepentingan bersama dan mendukung pekerjaan Tuhan di dunia. Menariknya, atribut kreativitas justru kian disorot belakangan ini. Sebelumnya saya mau juga seseorang bisa minta tolong bacakan ayat berikut. Memang bahasa Inggris, tapi ya bagi saya bagian 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 7 versi The Message ini cukup jelas menggambarkan bahwa betapa Tuhan menciptakan keragaman dan semua ditujukan untuk kepentingan bersama. Bisa minta tolong jika tidak keberatan ada Adinda, bisa minta tolong bacakan. Ganti saya ini, Bang. Ya? Oh ya, Desmas boleh. Ganti saya. Oh ya, nggak apa-apa. Desmas sama Adinda udah 2 jadi 1, silakan. Iya. Wah, gantian yang jaga anak soalnya. Oke, saya bacakan. God's various expression of power are in action everywhere, but God Himself, it's behind it all. Each person is given something to do that show who God is. Everyone get in on it. Everyone benefit. Terima kasih, Desmas. Sama-sama, Bang. Jadi ternyata Tuhan di balik semua itu, dan Tuhan memberi banyak ekspresi yang beragam. Semuanya itu diberikan untuk menyatakan siapa Tuhan, who God is. Saat semuanya terlibat, semuanya diuntungkan. Everyone dapat benefits. Jadi mari kita terus mencari apa kekuatan kreativitas kita, karunia rohani kita. Nah, balik lagi bahwa atribut kreativitas belakangan menjadi sesuatu yang disorot, mungkin jadi kayak tuntutan, terutama di masa pandemi, supaya bisa keluar dari masalah seperti itu. Pandemi yang tidak terasa sudah 1 tahun 3 bulan, teman-teman. Hal tersebut tentu tidak terkecuali ya, terjadi juga di kehidupan mahasiswa, mungkin alumni, pasutri, hingga pelayanan yang ada di komunitas. Masing-masing terus
melihat potensi-potensi kreativitas untuk mengembangkan pelayanan, kehidupan kita, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, muncul pertanyaan teman-teman, jadi bagaimana untuk tetap bisa kreatif dan mengembangkan ide-ide positif sambil tetap berkontribusi dalam memajukan amanat agung Kristus di masa-masa yang sangat menantang ini. Ini kurang lebih dua pertanyaan inilah saya pikir bisa kita diskusikan gitu ya nantinya. Tapi dalam rangka mempermudah kita bersama untuk mengingat beberapa poin pelajaran, izinkan saya berbagi akronim, sebuah akronim sederhana untuk menyingkat beberapa poin. Akronim itu adalah kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif terdiri dari kurang lebih C, Christ-centered, R, righteousness, kebenaran, E, eager to learn, keinginan, kesediaan untuk belajar, A, associate, rekan, T, training, latihan, butuh disiplin, I, inisiatif, ada proaktif, lalu V, validation, ada peneguhan, ada konfirmasi. Yang terakhir E, empowering others. Semua bertujuan untuk sesama. Kurang lebih kita coba breakdown satu persatu huruf secara singkat. C, Christ-centered, berpusatkan pada Kristus. Saya percaya bahwa semua yang kita miliki itu asal dari Tuhan. Kita harus terus sadar bahwa ide-ide, inspirasi, bakat, talenta, passion, itu segala lainnya itu semua dari Tuhan, semua dari Kristus. Nah, maka kita patut memastikan hubungan kita dan Tuhan itu seperti apa. Kedekatan, keintiman gitu ya, kebergantungan pada Yesus itu menjadi kunci utama agar kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang kreatif. Karena singkat saya sendiri yang coba bacakan. Ayat yang mendasari pemikiran ini adalah Yohanes 15 ayat 5. Salah satu ayat favorit saya, bagian ini yang cukup belak-belakan gitu ya. Sebab di luar Kristus, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau coba-coba kasarnya gini, coba berpikir kreatif tapi kamu tidak datang kepada sumber kreativitas, ide, hikmat, inspirasi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kreativitas yang memuliakan Tuhan jika tidak melekat kepada Tuhan. Huruf kedua dalam akronim kreatif R, yaitu righteousness, nilai kebenaran. Allah telah memperlengkapi kita dengan firman Tuhan sebagai panduan kita dalam kita melangkah dan menjalankan segala hal setiap hari. Baik sebagai mahasiswa, pekerja, bahkan pengusaha gitu ya. Termasuk bagaimana menjalankan ide kreatif dalam melayani, bekerja, dan lain sebagainya. Untuk menjadi berkat lewat apapun yang kita kerjakan, harus selalu bermuara pada nilai kebenaran Kristus. Saya boleh izin minta tolong bacakan Jonas, Bro Jonas, apakah ada di situ untuk dua ayat ini? Terima kasih. Ada Bang. Silakan Jonas. Ada. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya, Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih, Bro Jonas. Jadi ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari tuntunan nilai-nilai kebenaran Allah yang sudah terpampang jelas dalam kitab suci yang terus menjadi, semoga menjadi kesukaan kita bersama. Contoh praktis penerapan nilai kebenaran ini, kalau boleh saya sedikit berbagi gitu. Ketika bekerja di Jakarta, saya memiliki kerinduan menjadi berkat dan memberi teladan bagi lingkungan kantor. Tetapi sayangnya, culture atau budaya yang ada di saat itu di kantor saya justru bisa jadi tidak sejalan dengan nilai kebenaran yang saya junjung.
Dalam konteks saya, karena saya bekerja sebagai desainer atau ilustrator, saya coba berkarya dengan jujur, sambil menghormati hasil karya orang lain juga di luar sana. Sayangnya dalam sebuah tugas, mungkin karena tuntutan atau desakan dari bos besar gitu, atasan langsung saya memberi saran pada saya untuk menghasilkan karya yang menggunakan teknik cara instan. Maksudnya cara instan seperti apa ya? Yaitu mengkombinasikan hasil karya orang lain yang ada di internet gitu, diambil dan diubah-ubah sedikit sesuai kepentingan pekerjaan. Tujuannya supaya ide, gagasan si beliau dapat di-approve. Sebetulnya itu teknik yang tidak baru-baru banget gitu ya, tapi sayangnya ia tidak mengakui karya tersebut bahwa itu ide orang lain. Tapi dia mengakuinya sebagai ide original dia. Tapi tidak memberi kredit kepada kreator asli. Saya dalam kondisi itu bergumul dan diam-diam justru memilih tidak menjalankan teknik tersebut dan tetap berusaha maju dengan pendekatan lain, yaitu tetap mendesain atau berkreasi sendiri tanpa mengambil karya orang. Yang puji Tuannya justru mendapat approval dari bos besar. Sejak saat itu, atasan saya tidak lagi meminta saya untuk melakukan pendekatan cara instan andalannya, tetapi mulai mempercayakan pada saya bagaimana sebaiknya dalam menghasilkan ide dan desain sendiri. Itu sedikit benturan saat nilai kebenaran diuji oleh keadaan situasi kondisi nyata. Lalu, huruf berikutnya dalam akronim kreatif, E, yaitu eager to learn. Keinginan untuk belajar, kesediaan untuk belajar, kurang lebih seperti itu. Untuk mengembangkan kreativitas, kita harus memiliki sikap kemauan untuk terus belajar, dan belajar. Belajar dari mana saja? Dari mana saja? Dari siapa saja? Bisa dari rekan-rekan lain sesama pekerja Tuhan di pelayanan, dari mentor kita, dari mereka yang lebih senior, bahkan juga membuka komunikasi dengan mereka yang lebih muda. Zaman sekarang ya kita mudah untuk menemukan banyak sumber seperti membaca buku, mengikuti seminar online, bahkan mengontak teman-teman lama dan baru untuk mencoba hal-hal baru. Dan di masa pandemi yang banyak dihabiskan di rumah atau kosan, belakangan ini bisa jadi memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengembangkan habit baru yang positif, tapi juga kreatif dan produktif gitu ya, sebagai mahasiswa atau pekerja. Gunakan waktu yang ada. Boleh sambil kenal ya, coba kenal dengan Vanessa. Apakah sudah di situ, Vanessa? Bisa tolong bacakan? Oke. Silakan. Oke. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Terima kasih, Vanessa. Jadi kita semoga masih terus ingin belajar dan satu sama lain dalam komunitas dan teman pelayanan. Lalu, dalam akronim kreatif ada huruf A. A itu adalah associate, kurang lebihnya rekan, partner, tim. Saya meyakini bahwa mengembangkan kreativitas itu lebih menyenangkan emang dilakukan bersama-sama. Jadi karena di dalam itu bisa ada kesempatan bertukar pikiran, ide-ide melayani, sambil mengetahui bagaimana zaman ini terus berkembang, sehingga perlu muncul pendekatan yang lebih fresh kali ya dalam pelayanan. Dan semuanya berujung pada kolaborasi dan sinergi antar anak-anak Tuhan yang mungkin memiliki visi dan nilai yang sama. Ya, istilahnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gitu ya. Saya akan share contoh bagaimana ada teman dari pelayanan kami yang setelah dia melihat situasi belakangan ini, dia sadar bahwa media yang menjadi favorit orang-orang muda yang sibuk dan tidak sempat mendengarkan konten-konten yang positif, khususnya misalnya renungan atau firman Tuhan, mereka akhirnya menemukan ide untuk mengembangkan pelayanan seperti media podcast. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa teman di sini yang mendengarkan podcast. Jadi, ia pun bersama segelintir temannya mulai mengembangkan pendekatan baru ini. Meski masih awal, tetapi ini didasari kerinduan yang besar untuk tetap mampu berkontribusi bagi kemajuan kabar baik Kristus, sambil membaca bagaimana zaman ini terus bergerak. Jadi akhirnya mereka pun sedang menggodok itu,
Tapi kita tidak pernah tahu sesuatu itu bisa berjalan dengan baik atau tidak kalau kita tidak pernah mencobanya. Jadi justru ide-ide itu timbul saat kita bertukar pikiran dengan teman dan akhirnya menemukan teman yang sevisi gitu ya, akhirnya kita coba menjalaninya. Diperkuat dengan dasar dari pemikiran associate, bisa dibaca di Pengkhotbah 4 ayat 9. Sekalian saya mau kenal tadi ada Cornelius Glory Yulio, apakah ada situ? Halo Om, ada Om. Halo, silakan Cornelius, bisa minta tolong bacakan? Oke Om. Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9 pada bagian kesia-siaan dalam hidup. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Terima kasih Cornelius. Itu firman Tuhan yang mendasari pentingnya untuk memiliki rekan dalam perjalanan kita bersama mengembangkan ide-ide kreatif untuk melayani Tuhan. Lalu huruf berikutnya dalam akronim kreatif ada T. T-nya itu adalah training, latihan, disiplin. Waduh, kalau ada kata disiplin kayaknya seringkali tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kalau saya meyakini untuk menjadi seorang pribadi dan seorang Kristen yang kreatif, itu harus juga siap menjalani proses yang ada di dalamnya. Proses di dalamnya itu ya disiplin bisa jadi. Karena apapun ide dan kemampuan yang dimiliki, tanpa adanya kemauan berlatih atau menajamkan kemampuan tersebut, pasti tidak akan berhasil atau tidak akan mencapai hasil yang optimal. Ada kisah yang inspiratif dari Daud yang coba saya ingat sendiri, dan akhirnya memang saya menemukan bahwa kisah Daud itu luar biasa. Jadi kita tahu Daud adalah Raja Israel yang luar biasa di masanya, dikenal hebat, keberhasilan melumpuhkan Goliat gitu, badannya besar, raksasa dari kaum Filistin itu. Tapi kita sering lupa bahwa sebetulnya Daud itu sebelum diperhadapkan dengan Goliat, ia adalah penggembala domba yang cakap dan sudah sedemikian terlatih dalam kerasnya hidup menggembala. Mulai dari menghadang serangan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya, atau memukul mundur para penyusup di wilayahnya gitu. Jadi sehingga keberanian yang tampak ketika menghadapi Goliat pada akhirnya berujung kemenangan. Itu bukanlah hasil tanpa proses. Itu bukan hasil tanpa proses, tapi justru ada proses yang luar biasa di balik perjalanan hidup Daud. Tetapi saya percaya juga karena Allah telah memperlengkapinya dengan ketekunan gitu, kesetiaan dan kemampuan. Jadi ketika tumbuh dari seorang gembala domba hingga menjadi prajurit yang tangguh di bangsa Israel. Berlatih atau menajamkan kemampuan harus menjadi bagian dari pengikut Kristus yang ingin mengembangkan kreativitasnya untuk melayani. Entah sebagai mentor, pembimbing, KKPA, pemimpin komsel mungkin, guru sekolah minggu, pemain musik, dan lain sebagainya. Saya boleh minta tolong, ada tadi Rema Adi. Bisa minta tolong Rema Adi bacakan. Iya, bisa. Makasih. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Terima kasih, Remadi. Dalam bahasa Inggrisnya ada kayak disebutan disiplin di situ masuk. Jadi saya percaya bahwa ya disiplin atau training latihan tidak menyenangkan. Tapi saya juga meyakini bahwa ketika menghasilkan buah pada akhirnya, buah-buah kebenaran dan hasil dari kerja latihan tersebut itu tidak pernah sia-sia. Mari kita masuk ke huruf berikutnya di akronim kreatif, I, inisiatif atau proaktif. Salah satu sikap yang penting menurut saya untuk mengembangkan kreativitas adalah inisiatif. Sikap proaktif berani melangkah dan mengambil tindakan. Tetapi bukan tanpa hikmat dan perencanaan, tapi justru dengan tuntunan hikmat Tuhan. Berani melakukan sesuatu jadinya. Berani mencoba pendekatan baru untuk melayani,
menjangkau orang-orang bagi Kristus. Tapi memang sikap seperti ini erat juga dengan pengambilan resiko, bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau saya sih meyakini bahwa jika didorong oleh keyakinan akan kehendak Tuhan, maka kita perlu berani untuk maju melangkah. Karena landasan kita bukanlah kemauan manusia, tetapi kehendak Allah. Ide praktisnya, ini izin share dari kisah nyata teman di alumni. Seorang teman yang kebetulan pecinta naik gunung. Dia berinisiatif mengumpulkan beberapa teman lain yang memiliki kesukaan yang sama dengannya, yaitu naik gunung. Maka beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi tentunya, usulan kegiatan mendaki bareng dengan tujuan mendaki gunung, misalnya gunung yang ada di Jawa Barat gitu ya, akhirnya disepakati dan dieksekusi. Tapi siapa yang menduga bahwa justru melalui momen mendaki bersama itu, saat melewati tantangan fisik yang begitu menantang, mendaki gunung gitu, dan mereka yang tiba di puncak pendakian malah bisa sharing, berbagi cerita, pergumulan, dan semakin kenal satu sama lain. Bahkan sampai membicarakan tentang Tuhan. Semua dilakukan secara natural gitu. Dan dilakukannya sambil menikmati keindahan alam di ciptaan Tuhan dari atas gunung. Semua bermula dari inisiatif sederhana. Boleh Jonas, boleh izin apakah Trulian J. Elmer ada di situ untuk membacakan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Oke, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih Trulian. Ini adalah contoh foto-foto yang didapat. Akhirnya teman-teman dari pecinta pendaki itu di Regional 1 tepatnya come up dengan nama Sunrise Fellowship untuk komunitas mereka. Emang ini alumni, tapi maksudnya yang bisa saya bagikan adalah tidak menduga bahwa akan ada jadi hubungan satu sama lain. Beberapa sudah kenal, tapi beberapa bahkan mengajak teman lainnya yang belum kenal gitu ya, bahkan ada juga yang belum percaya gitu. Tapi ya semua diawali oleh kesamaan kegemaran aktivitas dan mengalir dan ternyata berbuah baik. Dan memang mereka masih mencari cara juga saat ini di tengah pandemi bagaimana tepatnya dan bijaknya untuk tetap naik gunung, tapi tentu dengan memperhatikan prokes gitu. Lalu huruf berikutnya dalam akronim kreatif sudah mendekati akhir adalah validation. Apa ini validation? Kurang lebih ada konfirmasi dari orang lain. Segala bentuk pengembangan sisi kreatif memerlukan adanya validasi atau peneguhan dari orang lain. Bisa dari pembimbing, bisa sesama rekan pelayanan, bahkan juga anggota keluarga. Jadi jika kita merasa ragu dengan kemampuan dan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pelayanan, maka baik juga jika kita meminta validasi, pertimbangan dari orang yang kita anggap mampu memberi arahan dan hikmat. Agar apa? Agar langkah yang kita tempuh dapat selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga harapannya ke depan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Contoh praktis, sebelum saya menjalankan sebuah gagasan dalam pelayanan alumni muda, saya coba mengajak diskusi pemimpin di Regional 1 untuk menerima masukannya dan pandangannya. Dan seringkali hal tersebut sangat positif dan justru menguatkan langkah saya ke depannya. Saya lupa tadi, apakah Nathan sudah membacakan? Boleh minta tolong Nathan? Oke. Dari Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Terima kasih, Nathan. Jadi penting untuk open mind gitu ya, untuk mendengarkan masukan, nasihat, dan saya pun masih belajar juga dalam hal itu. Lalu tidak terasa kita sudah menjelang akhir dari akronim kreatif. E, empowering others. Ujung-ujungnya harus berdampak ke sesama. Tidak melulu ke dalam diri pribadi saja. Kreatif.
saya pribadi selalu percaya bahwa tujuan Allah membekali masing-masing kita dan kreativitas itu untuk dipergunakan bagi kepentingan bersama. Keuntungan sebanyak mungkin orang, bahkan mungkin bukan hanya sesama orang yang percaya saja. Kalau tadi dari ada video klip musik di awal tadi, bagaimana rekan-rekan muda di situ coba berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung di jalan, yaitu saya duga itu mungkin terjadi di masa sebelum pandemi, walaupun di masa pandemi pun masih mungkin terjadi ya, bisa dengan menggunakan prokes yang aman dan tetap berinteraksi dengan wajar gitu. Jadi itu contoh hal, bahkan mereka yang belum mengenal Kristus sedapat mungkin mampu menjadi berkat bagi sesama. Saya percaya itu alasan kita diberkati juga oleh Allah sejak semula. Nah, terlebih tidaklah suatu kebetulan teman-teman kita ditempatkan di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah saudara sepupu dari kita. Maka sebaiknya segala kemampuan, talenta, kreativitas yang diberi Tuhan bagi kita selalu diarahkan untuk menjadi berkat, mengabarkan kebaikan Tuhan, dan bukan menjadi batu sandungan. Bagaimana meneruskan kisah dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, coba mempengaruhi, mendorong, menginspirasi, dan menguatkan orang, empowering others. Nah, berbicara bentuk, bentuknya bisa sangat beragam. Tidak ada batasan jika berbicara kreativitas. Bisa melalui karya tulis, berbagi berkat gitu, atau mengubah sebuah lagu, seperti yang dilakukan oleh Bapak Daud. Bagaimana ia menggunakan kreativitasnya menulis berbagai mazmur, kitab mazmur yang hingga kini telah menguatkan jutaan pengikut Kristus di seluruh dunia lewat tulisannya, lewat lagunya. Bahkan juga seperti ide podcast yang tadi dicerita sebelumnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang jago bisnis, bisa mengembangkan bisnis yang menjadi berkat bagi orang-orang. Atau juga membuat video-video sederhana namun bermakna. Tadi Mas Handi bagaimana terpikirkan ide tersebut, itu menarik untuk dibahas. Bahkan juga konten-konten digital yang menyentuh, bermakna, menginspirasi, dan tentu berdasarkan nilai kebenaran. Sebagai contoh sederhana, mantan rekan sekantor saya gemar berbagi kisah kebaikan Tuhan di hari-hari sederhananya melalui cerita bergambar. Ya, memang kebetulan dia bisa bikin komik sederhana. Tetapi tujuannya adalah mengarahkan followernya gitu untuk melihat Kristus. Tapi memang itu adalah salah satu contoh yang cukup gamblang berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena pada akhirnya masing-masing kita perlu bergumul ke Allah. Pendekatan seperti apa yang tepat di konteks Indonesia sekarang ini, mungkin di konteks pelayanan mahasiswa saat ini, agar bisa dengan hikmat dan tepat dapat bersaksi di tengah-tengah dunia tanpa seolah bersikap seperti pengkhotbah. Ini bisa jadi bahan diskusi di lain kesempatan jika ada gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu mengenai pemaparan empowering others. Untuk terakhir, boleh apakah Grace of Faith ada di situ untuk membacakan ya. Filipi 2 ayat 4. Silakan Grace. Ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Makasih Gracio. Jadi tiba di pada kesimpulan. Semoga masing-masing dari kita, termasuk saya, dapat terus mengembangkan kreativitas, sisi kreatif dalam diri kita yang ternyata sudah ada. Sudah ada. Dalam prosesnya kita gumulkan bersama Tuhan. Untuk apa? Semoga mampu akhirnya berani mengekspresikannya. Sesuai bentuk dan konteks zaman sekarang. Ya, zaman sekarang saya pikir zaman anak-anak muda ini semakin dinamis, semakin luar biasa kreatif. Jadi menarik bagaimana kita bisa diskusi setelah ini kalau sempat untuk bertukar pikiran dan saling membangun satu sama lain. Kurang lebih demikian sharing singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak jelas, terlalu cepat, atau sedikit membingungkan. Nanti kita bisa diskusi setelah ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, makasih Bang Tigor atas sharingnya.
Ini insightful sekali ya. Jadi best practice-nya kita bisa meneladani apa yang disampaikan Bang Tigor tadi dari hal yang righteousness berdasarkan kebenaran Allah, terus habis itu mau sedia belajar dan diajar, juga mengembangkan kreativitas itu nggak sendiri ya, nggak untuk sendiri tapi juga bersama-sama dan untuk kepentingan orang banyak gitu ya, supaya kita bisa untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gitu sih, sehingga apa yang kita lakukan tuh empowering others gitu, bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Oke, mungkin selamat ulang tahun juga Bang Tigor, tadi aku baru baca chatnya. Hari ini ya Bang ulang tahunnya atau gimana? Kebetulan ya. Wah, selamat ulang tahun Bang. Selamat ulang tahun Bang. Terima kasih teman-teman di Surabaya, salam kenal. Sayangnya kuenya tidak bisa dikirim. Aduh ya. Oke, mungkin teman-teman ini ada yang mau tanya kah? Ayo. Ada yang mau tanya nggak sama Bang Tigor? Mungkin yang mengenai hal-hal yang di luar ini, mungkin mau tanya tentang animasi atau apa juga boleh sih kayaknya. Boleh banget. Pengennya relax ya. Iya. Saya selalu senang saat berinteraksi sama mahasiswa gitu, alumni muda itu kayak seru aja gitu. Jadi jangan sungkan teman-teman, jangan sungkan. Ayo, ada yang mau tanya kah? Nathan mungkin udah open cam. Silakan Nathan. Cocok ini Nathan ini Bang, jadi dia kuliahnya teknologi games, dia buat game gitu. Tuh spesifik gitu. Iya deh. Boleh, silakan. Tanya. Apa ya, kalau mungkin kalau zaman modern ini kita seringkali kayak tadi yang pernah Om sharingkan, gimana ide biasanya orang kreatif aja bisa ternyata banyak ini ya cara untuk jatuh dalam dosa gitu bahasanya. Kayak misalkan tadi plagiarisme atau ya itu sih yang sering yang ditemukan di sama pas kuliah juga dibilang itu sih, jangan plagiat. Di mungkin mau nanya aja sih, mungkin gimana tips untuk tetap berintegritas itu, padahal mungkin kadang-kadang ya kayak tadi itu banyak deadline mepet, terus ada dorongan juga dari beberapa pihak, tapi gimana caranya kita bisa tetap berintegritas? Oke, mantap banget pertanyaannya, Nathan. Itu luar biasa sih, karena sebetulnya saya pribadi karena di bidang kreatif, saya sendiri sejauh ini di regional 1 kebetulan itu tidak banyak rekan untuk ngobrol di bidang kreatif. Seolah saya sendiri yang menggumuli hal tersebut, karena saat di-share ke yang luar kayak apa hal itu besar ya, maksudnya bukannya. Jadi saya akhirnya yang tidak menemukan banyak peers untuk membicarakan hal kreatif, di mana di dalamnya ternyata ada godaan plagiarisme, ada macam-macam gitu. Cara berintegritas sejujurnya saya kan masih belajar lagi-lagi. Tapi yang saya ingat kasus yang tadi bahwa ternyata deadline tadi di bawah deadline berarti kan kayak ada ya kalau bisa cepat gitu ya. Dan akhirnya ya saya pikir tadi kalau kita memberikan tetap kredit kepada orang yang kita jadikan inspirasi atau tidak mengakui sebagai mengakui sebagai milik gitu, itu salah satu cara yang saya lakukan gitu untuk selalu ingat bahwa karya-karya yang ada di internet gitu yang memang di-share dengan mudah itu sebetulnya ada orang yang bekerja keras di balik setiap karya tersebut.
Jadi dengan tepat juga menggunakannya, apalagi kalau konteks untuk mencari dibawa ke bisnis gitu. Kalau bisnis kan berarti ada untuk benefit. Nah, bagaimana mungkin kamu mengambil karya itu untuk dipergunakan, diedit dikit, habis itu dijual versimu. Ya maksudnya maaf jikalau ada konteks industri kreatif yang mungkin beberapa teman kurang paham gitu ya. Tapi kurang lebih memang ini, makanya ini menarik gitu. Nathan mengangkat ini hal yang baru juga gitu buat saya. Akhirnya ada pertanyaan integritas di tengah industri itu. Jadi saya sendiri masih terus melihat, maksudnya Nathan maksudnya perlu terus belajar juga pada apa sih yang terjadi di industri, teknik-teknik apa gitu. Dan memang ada teknik-teknik yang memang membolehkan hal itu gitu. Bagaimana mengkombinasikan ide-ide, tapi jangan lupa memberi kredit dan jangan lupa untuk seperti itu contohnya. Nah, memang di Indonesia jujur aja tidak mudah. Bahkan kalau ngomong lebih detail, software. Nah, itu hal lain lah. Saya tahu lah software. Karena ada misalnya software 3D. Untuk bikin 3D itu mahal banget. Kayak gitu-gitu. Terus gimana? Kita cuma mahasiswa gitu ya. Apakah sejujurnya saya belum dalam kapasitas untuk menjawab tentang sampai sedetil itu penggunaan software bajakan dan tidak bajakan, membeli. Tapi kalau saya pribadi sedang belajar. Kalau tergantung pada saya dan kebetulan ada rezeki gitu ya saya coba belinya original, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi ternyata nggak mudah juga. Lagi-lagi ini tidak langsung berlaku dari keluar dari rally ini langsung melihat kondisi masing-masing gitu ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk ke arah itu. Tapi intinya integritas di dunia kreatif ada pergumulan sendiri. Ya semoga tidak lupa bahwa untuk apa kita ditaruh di industri tersebut dan tidak serta-merta langsung mengiyakan pendekatan yang kita rasa mengganggu hati nurani. Itu yang saya alami yang lalu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Nathan. Mungkin ada yang mau tanya lagi nggak? Mas Handi ini kebelet ngomong kayaknya, mau tanya ya. Waduh Mas, jangan yang sulit-sulit Mas Handi. Ya, aku tertarik ya. Terima kasih untuk Tigor ya. Saya kira sangat menarik. Kemudian mungkin juga dengan slide dan desain-desain yang apa ya? Kalau buat saya fresh banget, gitu ya. Jadi sangat menginspirasi juga. Terima kasih untuk materinya. Saya punya 2 pertanyaan, Tigor. Yang pertama itu tadi Tigor itu menarik ya, menyampaikan kalau kreativitas itu kayak harus bersumber pada Allah yang memberi, Allah sang sumber kreasi lah ya, gitu ya, sang kreator ya. Nah, padahal kita kalau seringkali mungkin kalau kita mengasosiasikan seni itu kan dengan kayak kebebasan, gitu ya. Jadi kayak bukan kita ya, tapi kayak mungkin idenya dunia tentang kreativitas itu ya bebas gitu ya. Tapi tadi Tigor mengangkat kreativitas ini, kita sebagai orang percaya mengaitkan itu dengan sang pencipta gitu ya, dan ada nilai-nilai yang kita harus pegang. Nah itu bagaimana Tigor melihat hal itu gitu ya, karena kalau kita bahas dengan orang luar pasti seniman atau orang kreatif itu ya cenderung dia bebas gitu ya. Nah itu yang pertama Tigor. Terus yang kedua, nah mungkin kalau teman kita semua sekarang kan ada media sosial ya Tigor ya, teman-teman kita pakai juga. Bagaimana kita itu menggunakan kreativitas kita di media sosial itu yang bisa memberkati orang, ya empowering others tadi ya, menolong orang. Jadi Tigor sudah tunjukkan sedikit ya tentang apa ya, ada teman yang mau menggunakan itu bikin komik ya tadi ya. Mungkin ada cara-cara yang misalkan kita nggak bisa ini nih, kita bukan seniman, kita nggak bisa gambar, nggak bisa itu ya, tapi kita pengen jadi berkat nih. Ada nggak ide-ide yang simple untuk kita ya supaya bisa memberkati orang melalui media sosial minimal gitu ya. Itu yang menurut saya paling mungkin sih paling gampang. Ya itu Tigor, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus sekali Mas. Tadi kalau nggak salah bagaimana yang pertanyaan pertama bagaimana kaitan kreativitas kan itu bersumber pada Tuhan sendiri, tapi seni sendiri adalah kebebasan.
Jadi apa ya? Memang pada akhirnya kalau saya ngelihat yang dunia memiliki nilainya sendiri dan tidak bisa dipungkiri kita berada di dalamnya, dan kalau saya mengamati nilai-nilai dunia yang cukup banyak adalah memang untuk seperti akhirnya saya nggak bilang popularitas seperti salah ya, tapi karena misalnya konten-konten yang kita tahu bahwa demi untuk likes dan mendapat banyak follower gitu, kita ingat ada dulu prank yang cukup bombastis dan bahkan demi viral bahkan mungkin gimana ya, cukup justru mengeresahkan banyak orang pranknya tersebut, dan akhirnya justru kalau nggak salah mendapatkan kecaman dan akhirnya ada hukuman sendiri dari pihak yang berwenang gitu. Jadi memang itu, saya tidak memungkiri masing-masing kita akan masuk ke dunia digital semu gitu, tapi kalau saya pribadi sebagai kreator lah, anggaplah saya coba selalu masih jatuh bangun, tapi selalu berusaha untuk menanyakan diri sendiri juga, untuk apa saya membuat konten ini? Untuk apa saya harus membuat gambar ini? Apa motivasi di baliknya gitu? Nah, itu juga sulit ya, karena udah main di hati dan ada yang memang pure gitu. Satu teman tadi komik. Kalau saya kepikiran, maaf nih saya agak lompat-lompat jawabnya Mas. Kayak misalnya ada teman saya cuma share quote-quote misalnya, ada quote-quote sederhana tentang pelajaran hidup dia, bahkan juga memang ada yang firman Tuhan. Tapi yang saya perlu bagikan mungkin perlu otentik. Nah, itu yang cukup sulit. Saya juga baru-baru ini ngobrol sama istri. Menjadi otentik atau menjadi original diri kita sendiri itu sangat sulit, karena saat kita difasilitasi dengan dunia maya, kita bisa menjadi apapun dan kita bisa lupa jati diri kita sendiri. Bisa jadi saya juga pernah melakukan itu. Saya, untuk apa saya bikin konten ini? Apakah murni untuk supaya orang melihat saya dan saya dipuji-puji gitu? Bukan berarti sekali lagi popularitas sepenuhnya keliru, bukan. Tapi kayak kita perlu ada pemikiran tersendiri bahwa untuk apa? Apakah ini memberkati? Apakah ini murni untuk sesuatu? Itu yang saya pun perlu terus memproses itu. Jadi kayak bahkan kalau saya boleh jujur, segala hal termasuk misalnya konten apapun gitu, untuk dari yang paling sederhana, gambar, dari quotes, dari kehidupan gitu ya. Karena saya pelajari bahwa bisa jadi kita diarahkan untuk mengikuti apa keinginan orang-orang dan akhirnya lupa pada otentik diri sendiri. Sejujurnya saya pernah maksudnya bikin konten yang sedemikian gitu ya demi untuk memuaskan. Bukan berarti salah, tapi ternyata malah jadi terlalu disetir oleh apa yang dunia inginkan. Kita pun lupa jadi nilai basicnya loh. Padahal untuk bagi berkat ya, kenapa jadi mulai demi. Nah, itu makanya itu pembahasan yang cukup pelik gitu ya. Mungkin di lain kesempatan. Tapi ya itu, untuk selalu ingat bahwa bagaimana kita harus memakai media untuk hal yang tepat juga. Nah, itu. Jadi ya maaf banget nih Mas kalau nggak terlalu spesifik jawabnya, tapi justru saya mungkin sangat senang kalau dengar ada celetukan ide-ide pemikiran teman-teman yang mungkin kita bisa rembukin bareng-bareng. Ya, oke, ini istri saya izin nambahkan. Halo, salam kenal, saya Dwi. Mungkin mau tambahin dikit. Jadi emang kebanyakan kan orang itu menganggap seniman itu bebas tadi ya, cara bekerja juga bebas, moody. Pengennya kerja jam 2 malam kerja, jam 10 pagi nggak bisa kerja, ya udah nggak usah kerja gitu. Tapi sebenarnya teladan yang aku lihat ya dari Bang Tigor ini, walaupun seniman juga tertib gitu. Seniman itu kan bukan orang yang pekerjaannya hanya
hanya apa ya, menghasilkan karya seni ya. Ini kan juga seseorang yang suami seseorang, terus punya anak, punya orang tua, tinggal di punya tanggung jawab sosial juga ke tetangga segala macam. Jadi juga nggak bisa suka-suka gitu, dia tetap punya tanggung jawab, nggak bisa, aduh lagi mood nih, jangan diganggu, nggak bisa gitu kalau misalnya saya gitu sedang perlu bantuan untuk jaga anak gitu misalnya, atau suapin anak gitu. Jadi nggak bisa jadi pembenaran juga karena seniman terus suka-suka gitu. Yang aku lihat sih teladannya justru walaupun seniman yang kebanyakan orang pikir itu bebas gitu, ini tetap berlatih. Nah, kebanyakan kan ya udahlah, berlatih itu identiknya sama atlet gitu. Nah, seniman itu juga perlu berlatih gitu. Ya, menggambar itu perlu berlatih juga. Nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jago, tiba-tiba karya seninya dipuji-puji orang, itu pakai proses yang painful juga gitu. Nah, itu berlatih di situ. Terus juga soal tepat waktu, ya harus tepat waktu juga, karena tepat waktu kan sebenarnya bagian dari integritas ya. Kita memenuhi target, deadline. Nah, hal-hal kayak gitulah yang aku lihat Bang Tigor ini cukup berusaha gitu dan mencoba untuk ya supaya tidak menjadi seniman yang apa ya, yang loose gitu. Jadi tetap menertibkan diri lah. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Kurang lebih kalau kami itu mungkin boleh kalau ada pertanyaan. Tapi maaf Mas Andi kalau saya tadi kurang akurat dalam menjawabnya. Saya juga masih Ya, terima kasih Tigor. Permisi. Mbak Dwi, thank you. Permisi Om Tigor mau bertanya mungkin boleh? Boleh. Jadi pertanyaan pertama dulu deh. Om Tigor, karena Om Tigor kan berkutik dalam bidang seni ya, berarti pasti punyalah koneksi seniman-seniman gitu dari seluruh dunia mungkin bahkan. Mau tanya aja, koneksi apakah mungkin ya, mau penasaran. Pertama, circle pertemanan Om Tigor tuh seperti terdiri dari orang-orang apa aja ya? Apalagi yang mungkin apakah Om Tigor punya circle-circle sesama seniman juga gitu? Oke. Nah, jadi makasih Trulian. Pengen lihat juga maksudnya wajahmu gimana Trulian, tapi ya sudah. Elmar open cam Elmar. Oke Om. Oke, siap. Salam kenal Trulian. Wah, ini gamer nih kayaknya dari. Benar sekali. Ya kan, circle ya pasti karena saya kerjanya. Saya sebenarnya agak aneh nih. Saya kan desain interior, tapi ternyata passion saya di DKV nih, kayak visual design communication lah gitu. Tapi ya dalam karir akhirnya berkembang, saling melengkapi lah. Interior juga berguna dalam apa yang saya kerjakan. Kalau circle jadi ada juga circle desain interior, ada circle desain yang saya geluti ilustrator. Tapi kalau dibilang dunia, saya nggak bisa bilang dunia juga, walaupun dalam kantor memang ada kerja bareng sama orang-orang dari luar gitu ya. Tapi apakah jadi hubungan dekat banget ya, ada yang menyapa, ada yang memang sebatas hubungan kerja. Jadi memang menarik nanti saat teman-teman mahasiswa akhirnya mencemplungkan diri dalam koneksi pekerjaan itu akan banyak. Lingkaran-lingkaran makin terbuka lebar gitu. Jadi beragam, ada yang animator, ada yang ilustrator, ada yang lain sebagainya. Kalau soal perbedaan view, berbeda apakah teman-teman Om Tigor? Oh, oke. View sama ideal gitu loh. Kita kan punya ideologi yang berbeda dengan dunia gitu. Seberbeda apa sih perbedaan circle-nya gitu. Dan kalau sangat berbeda, bagaimana menghadapi perbedaan itu gitu Om? Maksudnya berbeda kayak apa itu? Kepercayaan, nilai? Kepercayaan, politik lah mungkin. Ya betul. Kayak perbedaan pasti ada dan akhirnya terbentur gitu di dunia nyata gitu ya, dunia karir. Dan Bisa. Dan ya itu kayak kalau tadi prinsip yang awal, kalau saat saya bergumul di hati, saat ada metode atasan bahwa udah cara instan aja, cepet aja deh, kamu cari gambar internet yang bagus, kamu ubah-ubah dikit, itu maaf itu cukup belak-belakan. Ini maafnya lampu saya cukup. Jadi ya gitu, nyata itu di dunia
real. Saya nggak bilang semua bos begitu, tapi karena saya diizinkan menemukan situasi itu, teman saya yang mungkin belum memiliki bertemu Kristus dengan nilai-nilainya, dia langsung melakukan itu. Maksudnya tanpa ada keberatan bahwa itu sebenarnya cukup sayang kalau diteruskan, karena dia sebagai orang kreator muda, tapi kok daripada berkreasi sendiri, saya langsung jiplak dan ambil karya orang seperti tidak ada pergolakan gitu dalam diri seorang kreator. Padahal dia kreatif, kenapa harus melakukan hal itu? Nah itu, tapi proses selek dalam diri saya cukup, kok nggak mudah ya untuk melakukan, padahal diminta gitu. Akhirnya coba, jadi bukan berarti tidak taat dan akhirnya justru tidak melakukan dengan cara tidak tepat, tapi justru pekerjaannya jadi lebih keras karena saya harus tidak edit dari punya orang, tapi dari nol gitu gambarnya kasarnya, dan berharap itu bisa berhasil, dan ternyata berhasil juga ternyata. Maksudnya ternyata ketakutan atasan bilang, udah cara ini paling tepat, itu pasti bos kita senang, kasarnya gitu. Tapi ternyata saya kasih opsi lain, ternyata enggak harus gitu kok, ada cara yang lebih kasarnya gimana ya, saya nggak bilang berani integritas, terlalu berat juga dalam bahasa konteks kantor, seolah saya lebih baik, tapi cuma kasih nunjuk lewat karya aja. Ternyata bisa juga ya di approve kayak gitu. Jadi yang benturan ada dan diuji banget oleh situasi nantinya. Kalau apakah pernah benturan tidak sama ideal orang luar mungkin? Orang luar berarti orang internasional ya? Oh iya betul. Jadi ada, nah ini karena berinteraksi sama orang-orang kebetulan Amerika punya culture yang sendiri. Jadi joke-joke-nya bisa jadi joke Amerika. Joke Amerika ada yang slapstick, ada yang ya gitu ya, seringkali ya bukan berarti salah juga, tapi memang ada porsi-porsi yang saya bisa ubah, ada porsi-porsi yang tidak bisa karena ternyata keputusan udah ditentukan oleh pemimpin yang lebih atas untuk meng-approve joke tersebut, misalnya joke yang misalnya tidak sopan misalnya. Tapi jikalau tergantung pada saya berarti tidak akan lakukan itu. Maksudnya paham nggak ya? Maksudnya karena misalnya kerja sama orang Amerika itu memasukkan nilai-nilai dia karena itu gayanya dia. Tapi karena atasan saya sudah meng-approve, saya dalam konteks sebagai desainer tidak bisa menyentuh bagian itu. Jadi ya saya sudah percayakan saja sudah kalau kayak gitu. Tapi jikalau tergantung pada saya akan berusaha melakukan yang harapannya sesuai dengan nilai-nilai yang saya junjung. Apakah itu membantu nggak ya kurang lebih? Ya oke lah Pak. Om, maksudnya gimana ya? Saya mau sedikit sharing juga mungkin, Om, boleh? Jadi saya puji Tuhan, saya juga sebenarnya seorang kreator juga sebenarnya, Om. Oh, mantap. Puji Tuhan saya udah diberkati dengan ada following lumayan lah. Tapi pengikut saya itu sebagian besar itu dari orang-orang luar. Saya itu jarang connect sama orang-orang yang itu. Jadi yang namanya pergesekan ideologi itu bukan sering terjadi ya, tapi bisa terjadi suatu saat gitu apabila harus membela gitu dan itu. Jadi itu sempat sih terjadi sih Om sama saya. Jadi itu dulu 2 tahun mungkin 3 tahun yang lalu mungkin sempat bergesek saya sama teman saya gara-gara berbeda. Apalagi pergesekannya itu tuh udah soal hal yang spiritual gitu. Kalau mau lebih spesifik lagi soal LGBT kan. Saya mengatakan diri saya bilang saya nggak setuju. Tetapi mungkin saya kurang menjelaskannya itu kurang sopan atau mungkin menjelaskannya kurang berkenan lah di hatinya gitu. Nah pergesekan ini tuh bisa menghasilkan gimana ya? Jadi sempat pecah lah circle teman-teman saya dan pengikut-pengikut saya juga sempat melihat saya gitu. Puji Tuhan ada teman-teman saya yang gimana ya, yang saya bilang tuh lebih toleransinya tuh lebih tinggi gitu, bahwa mengetahui adanya perbedaan gitu dan mereka nggak apa-apa gitu. Sehingga saya tuh mereklamasi pertemanan saya itu tuh pelan-pelan lah jadinya dibangun itu gitu. Tetapi jujur saja itu pengalamannya ya kaget lah. Itu pertama kalinya saya dicela atau enggak pertama sekali saya kehilangan teman gara-gara perbedaan pendapat gitu. Nah sampai sekarang itu jadi pergumulan diri sih Om. Soalnya saya takut
kena itu lagi gitu, dan audiens saya itu justru semakin besar. Saya takut gimana ini saya pertanggungjawabkan nilai saya di depan orang-orang banyak gitu. Bagaimana orang-orang akan berpikir, apakah saya bisa mencoba untuk meminta toleransi misalkan, atau mengencourage. Saya hanya bisa bilang, oke, saya mungkin tidak setuju, tetapi satu hal yang saya bisa bilang itu adalah saya bisa respect ke kalian gitu. Kalau kalian respect saya respect kalian gitu. Maksudnya kayak meminta tangan di pertemanan gitu. Mungkin kita nggak bisa setuju dalam satu hal, tetapi paling tidak kita bisa berteman gitu, paling tidak gitu. Seorang teman kan nggak usah setuju dalam hal-hal banyak gitu kan. Ya, itu namanya juga kita berteman dengan banyak orang gitu, orang-orang yang nggak sesuai agamanya dengan kita dan sebagaimana macam. Apakah memang saya bisa menawarkan seperti itu, atau apakah saya harus menerima konsekuensi saya kan kehilangan banyak gitu gara-gara saya nggak tidak menerima perkawinan sesama jenis. Itu jujur saja ketakutan gitu, dan mungkin mungkin Om ada sugesti mungkin menghadapi hal-hal seperti itu gitu, pergesekan itu permasalahan lah, udah kayak luka batin gitu loh mungkin. Oke, dahsyat juga ya itu sharing Trulian yang real tuh teman-teman. Kalau saya lihat saat kita mencemplungkan diri ke dunia digital yang luar biasa, dari aliran A sampai Z ada, dan anak Tuhan tidak lepas dari itu. Contohnya Trulian ada di dalamnya dan mengalami pergumulan itu real banget. Walaupun aku belum di posisi Trulian, ada follower dan lain sebagainya. Dan itu isu yang diangkat nggak main-main. Maksudnya saya pikir nggak akan pernah selesai dibahas di sini juga, dan mungkin mengalir aja tentang dilemparlah isu perbedaan pandangan terhadap LGBT dan lain sebagainya gitu ya. Itu gimana? Itu butuh hikmat yang luar biasa ya. Untuk saya justru ingin juga mendengar respon teman-teman gitu, karena saya sejauh ini belum pernah dalam situasi tersebut. Ya gitu sih. Kalau ada tanggapan sebelum mungkin kamu ada sugesti terhadap Trulian dalam hal ini atau apa ya? Jadi memang tugas kita kan kalau secara apa ya? Ya Tuhan itu minta kita memberkati banyak orang ya, bukan menyenangkan banyak orang gitu. Karena kadang-kadang memberkati itu bisa jadi juga bahkan memberikan saran, kritik yang nggak enak gitu. Tapi ya kalau itu harus dilakukan, kita lakukan. Mungkin bukan sesuatu yang nyaman untuk diambil gitu ya buat orang lain. Jadi memang kita tidak bisa sih menyenangkan semua orang ya, Trulian ya. Kalau kita punya nilai-nilai, kalau itu bergantung pada kita, seperti yang Bang Tigor tadi bilang, itu bergantung pada kita, ya tetap kita kedepankan nilai-nilai yang kita percayai. Tapi kalau itu bergantung pada kita juga, kita pelihara damai sejahtera dengan semua orang. Jadi ini secara konten dan cara menyampaikan juga penting ya. Karena kadang-kadang mungkin kita tidak memperdebatkan kontennya, kadang-kadang kita memperdebatkan caranya. Mungkin bagaimana kita komen di sosial media, bahasa yang kita pilih, menyinggung orang gitu. Jadi ya seringkali bias banget gitu ya, kalau kita udah ngomong sosial media tuh orang bisa saling nyerang karena bahasa juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita memang sangat sadar apa sih yang kita tulis, apa sih yang kita post gitu, dan kita siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya gitu. Selalu akan ada pro kontra gitu. Tapi ya karena sumbernya kita dari Kristus, ya percayalah itu sesuatu yang baik gitu untuk kita show gitu misalnya ke publik gitu. Nah, untuk persoalan-persoalan yang mungkin kita sendiri pun juga belum paham banget gitu ya kayak case LGBT ini kan case baru yang harus mau nggak mau kita hadapi. Bahkan kami pun kadang juga bergumul ya. Kan gimana kalau kita didatangkan misalnya orang-orang yang LGBT gitu, perlu dilayani gitu. Bagaimana sikap kami? Apa kami harus tutup pintu?
apa harus bagaimana, itu juga sesuatu yang kami masih gumulkan gitu. Jadi kalau kita belum figure it out gitu ya, kita juga cukup rendah hati lah, ya melihat dulu atau mendengar dulu gitu, tidak harus dengan cepat membantah. Kadang orang bilang, apa sih maksudnya, gue nggak setuju, oh, lo begini gini gini. Oh iya ya, kamu bisa jadi kamu memang benar gitu. Saya akan coba memproses ini sendiri gitu. Jadi menjadi rendah hati juga nggak apa-apa gitu, nggak harus selalu kita kekeh mempertahankan itu, karena kita belum sampai pada akhir ya. Jadi ya gimana ya, jadi biarkan proses itu juga terjadi gitu, Trulian. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa agak menjawab. Oke, Om. Habis itu sebenarnya juga saya juga pelayanan juga sih ini jadinya ya. Saya jujur aja nggak pernah menduga bahwa saya itu bisa menjadi berkat gitu. Apalagi sekarang saya udah ada circle teman, apalagi saya tuh ada circle, sudah diberikan circle teman-teman saya sendiri, teman-teman lagi gitu. Jadi ya itu sih Om, susah. Makasih ya untuk tipsnya, dan ya untuk menutup pintu dan itu ya mungkin juga saya mungkin harus belajar lagi ya di masa depan gitu. Tetap semangat Trulian, jangan kecil hati. Makasih. Mungkin itu sih Elbar, kalau mau ada yang ditanya-tanya lagi, mungkin kalau lebih lanjut bisa kontak Bang Tigor, boleh kan ya Bang? Oh boleh. Iya. Ya. Feel free. Oke Bang, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sih dari aku, cepat aja tapi ya mungkin. Jadi ini pertanyaannya, biasanya kita sebagai orang-orang kreatif ya, kalau saya sendiri baik di dunia kerja atau dimanapun gitu, ada kan tipe orang yang teknikal dan kreatif. Nah biasanya orang teknikal itu jika disuruh melakukan hal-hal kreatif tuh mereka membatasi diri dengan tidak bisa gitu loh, kayak ya yang kreatif aja yang ngerjain gitu kan. Kayak misalkan kita bisa buat video, terus habis itu orang-orang sebenarnya tuh mereka, ya saya percaya semua orang diberi karunia kreativitas gitu, tapi tidak mau melakukan, terus malah memberikan itu kepada orang-orang yang bisa gitu. Nah kalau sebagai Bang Tigor ya, sebagai orang yang kreatif gitu, yang di bidang seni juga, bagaimana meresponi itu? Bagaimana kayak kita mau mengajak orang lain itu juga untuk kreatif gitu, mau mengenrich mereka lah supaya mereka juga mau belajar. Jadi bukannya mengeluh gitu ya kita, tapi kayak ya bagaimana kayak biar mau sama-sama belajar tapi tidak menyinggung hati mereka atau gimana gitu. Ya, semoga jawabannya saya bisa singkat. Pada dasarnya kan saat seseorang bisa menyelesaikan solusi, memberi solusi, memberi jalan keluar dari sebuah masalah, itu kan sebenarnya udah kreatif. Jadi bahkan ada orang teknikal yang kreatif karena memberi solusi dari permasalahan tersebut. Tapi apakah dia didorong untuk bisa melakukan hal teknis yang buat video ya memang mungkin itu perlu bareng-bareng sama si orang yang kreatif untuk ayo kita belajar bareng yuk, mungkin jangan ya, ternyata kalau bikin video bareng mungkin nggak sulit gitu ya, kayak di encourage memang sifatnya bisa kok, tapi memang mungkin yang jangan terlalu dengan harapan misalnya ilmunya yang tinggi-tinggi ya, dia dapat peran yang kamu harus pelajari bagaimana misalnya sinematik itu, kamu harus pelajari jenis kameranya. Maksudnya kalau yang terlalu informasi yang justru cukup dalam ya, kasihan juga gitu. Jadi sesuaikan juga dengan lingkup pekerjaan kreatif yang mungkin tepat bagi orang tersebut. Tapi setidaknya dilibatin dalam prosesnya dan di-encourage gitu ya. Dan pelan-pelan dia pasti sadar juga, ternyata bisa juga ya. Tapi memang harus dituntun dan bukan hanya di push untuk melakukan hal tersebut. Mungkin memang karena belum dapat kesempatan untuk belajar tentang hal kreatif tersebut. Bisa jadi seorang tersebut. Mungkin gitu. Terima kasih Bang. Mungkin bukan video sih, kayak ya bikin presentasi atau prototype gitu ya kayak gitu. Yang sederhana-sederhana kan kadang orang-orang yang teknikal tuh males gitu loh. Iya. Apalagi udah ada di tim yang kreatif ya, jadi kayak itu kembali ke orangnya ya. Memang ada yang mau ngulik misalnya, memang ada yang aku coba belajar, ada yang mungkin dalam nggak ada punya alasan untuk tidak melakukan hal itu.
Oke. Oke, makasih Bang Tigor dan Kak Dwi ya. Kita cukupkan dulu apa tanya jawabnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau lebih kepo, ntar